min qauli Luqman al-Hakim iku saking dawe al-Imam Luqmanul Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, riwayat daripada Sayyidina Anas ibn Malik, asumtu diam, maksudnya diam daripada fudulul kalam, diam tidak banyak bicara daripada pembicaraan yang berlebihan, fudul. Yang dimaksud dengan apa? Wal muradu bihi an fudulil kalam, yang dimaksud dengan asumtu tidak banyak bicara, an fudulil kalam dari omongan yang berlebihan yang tidak bermanfaat. Hikmatun terdapat hikmah, terdapat sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang tidak banyak bicara. Wa qalilun, akan tetapi sedikit, fa'iluhu, orang yang berbuat, as-sumtu, orang yang melaksanakan, as-sumtu yakni orang yang tidak banyak bicara, sangatlah sedikit tapi banyak beramal. Tidak banyak bicara tapi banyak beramal. Hadis neka riwayat dari Imam Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab, cuma sanad dhaif. Untuk fadailul a'mal bagus, sekalipun dhaif, tapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan amal keneng elakonen, walaupun hukumah hadis nikah adalah dhaif. Nah, juga pada saya menyatakan bahwa nikah benih hadis aneka adalah mauquf min qauli Luqman al-Hakim, adalah mauquf daripada Sayyidina Luqman al-Hakim. Sekadima Sayyidina Luqman al-Hakim aneka benih diri Nabi. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa Luqman al-Hakim benih bagian Nabi, tapi orang seahli bijaksana, sehingga dengan Al-Quran pada surat apa? Luqman. Ya, pada surat apa? Luqman. Kibaneka Luqman al-Hakim orang se ahli bijaksana. Debu-debuna adalah mengandung hikmah. Napa salah Sayyidina Luqman al-Hakim niki pas sampai adabu as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Apal kira-kira? Masuk pandai tak apa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu adalah hikmah, sesuatu yang manfaat, wa qalilun tetapi sedikit, fa'iluhu orang yang berbuat, as-sumtu orang yang melakukan, as-sumtu yakni kebalikannya, berarti lebih banyak orang napa? Banyak omong. Sekali-kali apalagi hadis. Ya cak ke pidato. Saya sing ngonceng. Kengkang kue nasihat kabeh ni kalau hajak banyak omong, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Maksud apa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Lah nika Sayyidina Luqman Hakim nika satu saat beliau nika matamu dengan Nabi Dawud alaihis salam. Nabi Dawud adalah nabi saya beri keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri mukjizat dari suara. Suara Nabi Dawud nika sampai manuk-manuk sing ngabur nika ambu. Saking dari senengah ngedingaki suarana Nabi Dawud. Masya Allah. Beri mukjizat ini Gusti Allah. Beseh, sekuat, bisa pelemes kelaban suarana Nabi Dawud. Walayyinhu kamal layyantal hadid. Mentronya mana suarana baca nika? Apa-apa tuh na jual. Cuma ya sokor nyaman. Muntak nyaman masalah macam nak tua telah carpet dia pancet dalam nyaman. Dalam cak tadi munsyid dalam cak aku sih itu muntak nyaman. Malah tak lagu keroncongan. Nah, lah Nabi Dawud saat nikah etamu yang dineng Sayyidina Luqman al-Hakim. Kemudian Luqman al-Hakim melihat ada sesuatu yang menakjubkan. Fara'ahu
lam yakun ma fara'ahu ma yarahu lam yakun ra'aha ma ra'ahu. Beliau melihat sesuatu yang tidak pernah beliau lihat sama sekali. Jadi apa saya ngalen bi Sayyidina Luqman Al-Hakim dalam atena Nabi Daud ma andi kelampi perang hebat ya. Andi baju besi untuk perang, wah beremper ya, larang regana. Nah Nabi Daud tak bengal atanya. Sayyidina Luqman Al-Hakim tak bengal atanya dengan Nabi Daud. Pikir apa perluan kau atanya? Masih kau atanya, bagi percuma. Kau tahu dek regana, kau ya percuma. Tak tahu regana ya percuma. Tak ada hikmah, ada manfaat kau atanya. Daud Luqman Al-Hakim. Hanya sekedar atanya beremper ke kelampi besi, kelampi perang nih. Yang kenapa? Yang fudul, berlebihan di dalam bicara sehingga beliau tak gelem atanya dengan Nabi Daud alaihissalam. Pon. Falamma faragha qama Daud wala bisaha. Bareng pun lapale mana Sayyidina Luqman Al-Hakim berpamitan dengan Nabi Daud. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, fala bisaha. Subhanallah, baju perang, baju besi se eka andi tinin Nabi Daud yang kuyaki dekat Sayyidina Luqman Al-Hakim. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, segus-bagus pakaian ki pakaian nikah lil harb, ad-dar'u lil harb. Faqala Luqman Al-Hakim, berkata Sayyidina Luqman Al-Hakim, kaula tak bengal atanya ke panjenengan wahai Nabi Daud. Anapa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Karena diam itu adalah hikmah, sedangkan sedikit orang yang melakukannya. Apa perluan ku atanya ke lampina Nabi Daud? Masya Allah ya. Aneh juga napa pertanda bahwa mun ada kunan anu apa bak natanya beremper kena motor tak kira kelar meleh lawi serah pajak ketok 6 juta oleh di maban majar pajak tak pajak kena ya rampas si polisi setia tak 2 tahun setia tak pajak yang kebodong wis berompa bangun abi berompa bangun bungkoh tak kira kelar bangun percuma pageredok berempat je tak usah fudul omongan saya tak berfaedah nih kok omongan saya tak bermanfaat ngetelak sarong selarang 2,5 juta berempat ya wes wadimor bay tengok Luqman Al-Hakim penasaran betul. Ndak kelampi perang saya kandik Nabi Daud, beliau menahan diri, tak gelem atanya. Apa manfaatnya bagi engkau? Engkau atanya rega, engkau tahu rega, engkau tak tahu rega, apa manfaatnya? Percuma. Nah makanya pertanyaan-pertanyaan nggak nikah tak perlu dilontarkan. Ya tak perlu dilontarkan, tak perlu pertanyaan kita sampean kita mampu, percuma. Senang nangi mune beri alhamdulillah syukur. Sini kemun sampean atanya rega terlalu meli ya tak apa-apa. Takut kebelubu beremper kena. Apa supluk je berempa. Oh, kelampi je beremper kena. Oh, modo. Petong bola ibu. Merah ke apa? Al-Muhibbin kan lumayan, Bu. Sini kedati atanya saya kuat meli beri mun pacet. Tapi mun urusan hukum ya harus atanya. Mata ngaji, Ban. Mata atanya as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Jadi beda kendang-kendang, benar termasuk fudul menurusan ilmu. Minta sapora ben reng benda di salah. As-sumtu hikmatun wa qalilun wa apalah jieto. Akhir hadis jieto saya keluar. Minta sapora as-sumtu hikmatun wa qalilun wa aduh. Ini kak angel mau sore nggak nih kabonan ya, ruwet ponan. Ya makanya tadi napa saya maksud as-sumtu an fudulil kalam dari omongan saya tak berarti, saya tak mengandung bentak manfaat ada lah manfaat dunia wala manfaat akhirat.
mak tamaca Quran ben sering ben mampu maca as-sumtu hikmatun angok nengen-nengen tapok bae reng dalil deui ji rongaci as-sumtu rometa sapa ora as-sumtu tina pak pana pak buyongku reng kana ji dadi dari sesuatu saya tak manfaat beda hadis lebih pandai dari nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man somata naja." Man barang siapa orang somata yang diam daripada omongan yang berlebihan, naja dia akan selamat. Man somata naja. Pandaan boleh, mun kala as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Selebih pandai boleh pada as-sumtu man somata naja. Orang yang diam akan selamat. Orang yang se nengeneng maka orang yang bakal napa? Bakal selamat. Sayyidina Uqbah bin Amir beliau bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Uqbah bin Amir qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man najatu?" Ma itu apa an-najatu keselamatan ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan selamat, cara orang yang selamat bagaimana ya Rasulullah? Amsik alaika lisanak, amsik tahan. Alaika bagimu, atasmu, lisanaka lisanmu. Amsik alaika lisanak. Jegeh cek sampai lesana beun keluar sesuatu yang membahayakan daga beun tibi. Mun beun terus selamat tah. Dan kanjeng Nabi dekat Sayyidina Uqbah bin Amir, amsik tahan, alaika atasmu, lisanaka lisanmu. Jangan kau buat omonganmu, lidahmu, lisanmu untuk membuka aib orang lain. Mun sampean bisa aja nikah, bisa menahan saknya malesan nikah, jamin sampean selamat, jamin. Pasti selamat. Nikah pun beda jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang sebisa ben mampu aja gelesan kele tak omong bareng-bareng sene bene apa boleh bareng si haram dari sesuatu si tak berfaedah si tak bermanfaat jaga maka orang kele jamin tine Gusti Kanjeng Nabi masuk surga. Ya dalam hadis dari riwayat Imam Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma wa ardahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takaffala li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffulu lahu bil jannah." Man siapa orang takaffala yang menjamin li bagiku, man takaffala li barang siapa orang yang menjamin li bagiku bima baina lihyaihi di antara dua rahang di antara duleng pelengan kah pipi kanan pipi kiri berarti apa? Lesan. Orang yang menjamin ma baina lihyai di antara kedua rahangnya dan Kanjeng Nabi atakaffulu lahu bil jannah maka aku yang akan menjamin orang tadi itu dengan surga. Sokor ajega pertama ma baina lihyai wa ma baina rijlai di antara kedua rahang yakni lisan warijilaihi dan di antara dua kaki yakni kemaluan atas jaga bebe jaga lesan jaga kemaluan juga jaga sampean menjamin nikah keduanya nikah karena ujung-ujungnya diri nikah mun tak diri lesan diri kemaluan mateen orang arep pate ya gara-gara ria kemaluan besar dia mon sampean rasa malu besar hebat mon kemaluan sih besar akhirnya taruh karuan berarti orang ini mon tak bisa nangkung antara ma baina lihyaihi wa rijlaihi tak mampu aja ke antara dua rahang dua mulut dua pipi yakni lisan wa ma baina rijlaihi dan sesuatu di antara dua kaki yakni kemaluan cek berharap masuk surga. Kanjeng Nabi tak jamin. Montre oleh jaminan dari Kanjeng Nabi, jaga di antara dua rahang, jaga di antara dua kaki,
yakni lesan ben kemaluan atas bebejege jamin Kanjeng Nabi saya masuk surga, saya melepuh sampean ke surga. Beda jaminan dari Kanjeng Nabi gampang, tak harus berat, tak harus perang, nah tak harus napa melakukan sesuatu saya enten, cuma nih jegeh lesan, jegeh kemaluan, maka Kanjeng Nabi sak jaga dari apoy neraka, jamin masuk ke dalam surga. Masya Allah, begitu ringan ya. Kita belajar sekira fakir qabla an tagul wa dabbir qabla an taf'al al haddad adabu. Kira pikir mau omong apa kok manfaatnya, mau tak omong apa kok akibatnya. Amun kira ada manfaat omong, mengkira ada manfaat angok neng-neng. Lesane neng-neng grigi ngerasane orang. Sik rasane bade penggir. Kanjen mriyadon congok tang penggiran ya gelbeh. Oneng gelbem pian bibir rajo jongor. Ya padahal abaan tau mungkin gerigi ngerasani orang. Ya pada baik apa haram saya caki ya haram catat itu les. Jongora mata aja. Jongora cetak aja butak ya. Colok neng kayak ghibah kanjen berpenggir. Saya rasanya berdina. Ya pada baik haram nih kanya maghibah nih kan mengkana fitnah di ujung jari kini kan. Maka orang si ajegeh di antara dua rahang, di antara dua pepeh ben di antarana soko dua, maka Kanjeng Nabi si ajamin kaula ben mancenengan masuk ke dalam swarga. Sayyidina Mu'ad ibn Jabal juga pernah tanya dekat Rasulullah SAW. Qala Mu'ad radhiyallahu anhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'ad berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu akhidhu bima nagul, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena omongan kami ya Rasulullah? Apakah kami akan mendapatkan sesuatu balasan kelak di akhirat dengan apa yang kami bicarakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'ad ibn Jabal, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang manusia akan masuk ke dalam neraka kecuali karena pembicaraan tersebut, karena omong sehingga melontarkan seseorang tersebut ke api neraka, ke dalam jurang sepaling dalam karena nikah omongan nikah. Orang yang bisa istighfar ya dari omongan, orang yang bisa masuk Islam dari omongan, orang juga bisa murtad juga dari omongan. Maka jaga omongan nikah, pokok asal-asal ngomong, benyakan kastan orang nikah, benyakan kastan karena walaupun sekedar omongan, setek yang keben setek reken bikuli sambian, tapi ternyata pembicaraan nikah hubungnya erat bi keimanan. Omongan ini kecangkep remeh karena ini kepengaruh dari keimanan sambian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak mampu, au liyasmut, atau diam, jangan bicara. Omongannya keburun ke iman, benein mainan omongannya ke hisab kapi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Manusia kata omong satu huruf satu kalimat kecuali raqib atid senyatat kuaku etemunan yang akhirat. Ya bakhtana, sungguh beruntung apa yang keluar dari mulut kita adalah berupa ibadah, berupa salawat, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Ya bakhtana, sungguh beruntung mun omongan kula ben panjenengan nika keluar dakwah ngajak orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Ya wailana, sungguh celaka kita omongan nika mun menggunjing orang, menggibah orang, cat-nyacat orang. Janjari omongan ri kuaku sebekal melepuh dekat apa neraka. Lisanuka la tadhkur bihi auratam ri'in fakulluka auratun walin nasi al-sunu.
lisanmu jangan kau buat untuk membuka aurat aib orang lain, karena setiap dari kamu mempunyai aurat, mempunyai aib, mempunyai kekurangan. Walinnasi alsunuh, dan manusia lain mempunyai mulut. Sebagaimana engkau membuka dengan mulutmu aib orang lain, maka orang lain dengan mulutnya akan membuka aibmu. Jaga lisan nikah, jangan asal-asal ngomong. Ya, jangan sampai omongan nikah napa dadilan celakan aku manjenengan masuk ke neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka sekalipun bentuk nikah adalah omongan, tapi nikah bentuk ibadah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan. La khaira, tidak ada kebaikan fi kathirin, di dalam kebanyakan najwahum, apa yang menjadi pembicaraan manusia. Kebanyakan omongan manusia, la khaira, ada si bagus. Allah Ta'ala si ada bu. La khaira fi kathirin min najwahum. Kebanyakan daripada pembicaraan manusia, la khair, tak bagus. Illa, kecuali sera man, seseorang amara bi shadaqatin, yang menyuruh untuk bersedekah, menyuruh untuk bertaubat, menyuruh untuk beristighfar. Baru nek kocak khair, berarti mon orang ngajak dek kebagusan. Au ma'rufin, atau mengajak yang kebaikan, mengajak kebaikan, sekalipun aben benar orang baik tapi mengajak kebaikan, berarti orang khair, orang bagus nih kan, orang sebagus. Au islahin bainan nas, atau merukun di antara manusia yang sedang bertikai, aneka pengecualian, berarti khair. Lain aneka, lah khair, tak bagus. Omong ekonomi, waduh nggak pakar, sering cerita kita buta ngomong ekonomi global ria, deki bakal terjadi makro, aduh, apa makroni, cek tahu mana mau ngomong, waria politik ria, deki bakal terjadi nengeneng, ada guna jawaban benih pejabat omong politik, benih DPR omong politik, lah nengeneng. Lah congok tok bela. Setak bener ya lah tak bener, masalah siapa? Kan engki. Ya maka mon kira omongan nikah pun tak ngoleh panapa? Apa boleh bentuk miraq, bentuk napa tokaran, wal mujadalah, perdebatan, wal mazah. Mazah nikah guyonan se berlebihan. Adapun guyon agak aja se tak berlebihan tak masalah. Wal mazah, bercanda gurau yang berlebihan melampaui batas, ini juga aib. Ya termasuk aib lesan berarti, karena gajah juga dari lesan. Makanya Sayyid Al-Allamah Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau pernah mengatakan, ad-dunya mahi mazah wal jannatu mahi balash. Ad-dunya mahi mazah, dunia bukan tempat kita untuk bermain-main. Wal jannatu mahi balash, karena surga tidak gratis. Karena dari omongan al-mazah bisa gojolokan, mon gojolokan biasa tak masalah, tapi mon terlalu gojolok ka orang bisa deki atau karan candreng kona agak kembang tokar. Orang si agak kembang tokar sekejaki buana atau karan mon agak terus. Mon hanya sekedar untuk napa membahagiakan atau menghilangkan sompek, malah tak stres, ya tak masalah, mazah tak masalah. Bahkan sampian guru pun oleh mubah, tapi mon guru ne sampian cara pakai sampian dalam rangka untuk menyenangkan hati nasibine, boleh bau nebe endelah cek sedep nggak 1000 malam, padahal takdir guru tapi dalam rangka untuk membahagiakan seorang istri tak masalah, mubah. Atau orang bini ngalem ke orang laki, masya Allah, ada orang genteng kada bener mas, luar biasa ben. Padahal laki na puleng. Poci bisi bini, so aja orang laki tenang bude bungkor, mau tak yalem re tak mau le re dikira, mau tak yalem re ngopi tok dia.
Telanya muana tele ngak kopi ja. Ya alam bi sebine. Masya Allah, cek gagan na ban mas. Ngak sponsor elemen ruwa ban. Ngak adirai ban Masya Allah. Cokoco, tak masalah cokoco. Ya, neka mazah, tapi sekira beda manfaat untuk mengambil hati suami, untuk mengambil istri, mengambil hati istri, supaya betah, supaya semangat, saya bersih. Masya Allah, serasa di swarga kok lek bersih kapi. Jual kapi bis bini bersih. TV bersih, korset bersih, bersih kapi ada PK. Ada apa-apa sekali. Jual kapi pun di sini bungkon. Kulkas saya jual kapi bersih. Lusih alus bi bersih. Ya alam bis bini, Masya Allah, cek pentra ban. Oleh di ban DPC cek benyan bendele, alhamdulillah. Ya alam terus tak masalah. Nah, tadi benar termasuk napa? Mazah karena dari napa? Selain daripada nikah, afat atau akibat bahaya daripada pembicaraan ini banyak. Al-haudu fil batil, mereka masuk pembicaraan dalam sesuatu kebatilan yang dilarang tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau al-hikayah lil ma'asi, menceritakan sesuatu yang bermaksiat. Menceritakan mungkin menceritakan aurat orang bini. Kadang gelenon sebu di atas podium nyeretaki orang bini gelenon sebu, semestinya orang yang tambah takut ke pangeran justru semakin syahwat. Mereka termasuk berlebih-lebihan di dalam pembicaraan. Narangaki aurat orang bini se Gusti Allah taala tibi pon nutup da aurat orang bini, justru beda orang kak muka aurat orang bini. Lah neka termasuk apa? Afatul lisan neka. Sesuatu yang membahayakan kepada lisan. Sehingga apa? Termasuk kebatilan neka berbicara, terkecuali mon pacet pembahasan tentang napa nyamana haid masalan, seberkaitan kelaban kewanitaan. Mau tidak mau kita bahas. Ya harus kita bahas, tapi kadang-kadang menyeretaaki sesuatu mestinya tertutup sehingga kanak kene banyak asal tak ngerti maling ngerti gara-gara penceramah gila. Nah, ini sangat disayangkan. Adapun hanya untuk sekedar mazah, untuk napa? Mazah yang tidak berlebihan, bergurau yang tidak berlebihan sehingga tak termasuk al-haud fil batil, tak masalah. Kanjeng Nabi juga nak kerja. Kanjeng Nabi juga nak kerja kok. Beda orang bini tua. Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Di dalam surga tidak ada orang sepertimu wahai nenek. Kuaku tak ada surga saya tebuangak beun. Kanjeng Nabi ini ada kerja, sosare bini kula ya Allah, dalam kau tak masuk surga, ada surga. Maksudnya sewatu wadah serok kerok setop kel top dia ada surga. Bidadari kapi, dengodo kapi, tunratin kapi. Sekerok sekel top kel demre tak ada. Niat tak kerja tetapi tak sampai melampaui batas. Nah, termasuk wa minha al khusumah, dari afatul lisan orang bisa atokaran. Orang saling mencaci, orang saling memaki, saling memisui, wasabbu, al-khusumatu, wasabbu, wal-fahsyu, dan lain sebagainya. Istihza, mencaci orang, ngerendahaki orang lain. Ini dari omongan nikah. Oleh karena dinto, jangan sampai nikah terjadi. Ya, jangan sampai apa? Terjadi. Maka Imam Ghazali nih kitab Ihya nikah nerangaki bab lisan neka luar biasa. Wa'addal Ghazali fil ihya 20 afat. Beda 20 bahaya daripada afat lisan neka. Nah, di antara beliau fi kulli afatin kalaman basitan hasanan. Beliau menjelaskan di dalam setiap pembicaraan gela engki mereka kalaman basitan dijelaskan dengan panjang lebar oleh Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dan juga cara mengobati, bagaimana cara mengobati lisan yang seperti itu. Saya lesan apa? Colok suwak renya mana? Bene akitok suwak, colok bede saya suwak ya. Mulai colok suwak tek kening setrum, tek kening seterek, masa seterek tak nimbun. Baterai suwak. Tak nimbun setrum, bede colok suwak re bede. Colok rosak, colok suwak. Wis, omong ben seroben, yang baca le colon saya suwak. Maaf kalau non sebu, mungkin burin lebih muljah tinimbang colon. Akan tok kayak yempet. Takut kayak di ngoreng, takut cium oreng bau. Nah yempet kuat ngempet. Arah apa colok mata kuat ngempet.
Muljoan burin berarti bi colon. Burin yempet tak akan to. Tak tak nyaman de orang. Le sana tak yempet. Tak nyaman ke orang kan berarti muljoan dubur tembang colon berarti orang ngak nikah. Nah, ya jadi cara kita cukup ngaji ngak nikah harus beda pengajian saya lebih apa? Lebih serius di dalam cara mengobati orang-orang yang sebanyak omong. Lah oleh karena itu orang saya tak banyak omong ni semakin haibah, semakin wibawa. Adapun orang yang sebanyak omong ni banyakan guru nak man kathura kalamuhu kathura khata'uhu wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu fannaru aula bih. Orang yang banyak bicara banyak salahnya, orang yang banyak salahnya, orang yang paling banyak bicaranya banyak kelirunya. Barang siapa yang banyak kelirunya banyak dosanya, dan orang yang banyak dosanya tidak ada tempat yang layak kecuali neraka. Ya, jadi burun nikah antara surga ke neraka, burun ke iman, lesan nikah. Karena itu juga nikah hadis napanya mana luar biasa, sekalipun pendek tapi aneka menyelamatkan manusia daripada api neraka, nyelamataki baik ning dunya selamat, akhirat juga selamat. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, bermanfaat, wa qalilun fa'ilu, tetapi sedikit orang yang mau melaksanakan atau mengamalkan diam tersebut. Engki adapun sampean mau tamu yen engki aja memberi tamu ya omong matamu itu orang tamu sekali. Katina apa saya kabar panjenengan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Neng dayat tok tamu ya. Akepek dayat tok, neto neng tok. Ya mosok mau tamu ya. Ki khusus sama tamu ke kiai. Jangan punya omong lah, apa perlu nebeen. Anu ngonceng oh engki tanggal nikah nyon barokah doa engki Habib, njang Habib. Talangkung Habib nyon riudona nyon barokah hadir ke compok. Tanggal berempat tanggal nikah, are nikah. Jam berempat terserah Habib. Menabi panjenengan kesokan ba'dal isya, menabi panjenengan repot pagi ngereng siang tore suri pokon Habib poron kecompok panjenengan poron kecompok yai. Iyalah ngonceng jeung ngonceng nyangwene saka ne ngocak jomo. Jam mare isya awal yai. Mun jam 09.00 kasih lober. Sobu ngoreng dikejo. Aduh matur ngatur kiai, Ban. Pokok dateng lah. Gen Rabu jelecan nyare barokah can sampean nya selamatan. Mun ngonceng guru nih kecuali salat jenazah. Kecuali mun keyatannya jam sepenapa jam 10. Oh tak bisa ngereng. Suri ngereng. Pagi ngereng sekesokan panjenengan. Iyalah. Jareng matamu ke kiai. Omong ngelempak, macol. Tuh aing repot mangken yai. Selamat ojon malam. Bolotong ni ko repot mangken. Solar, bensin ngaku nginom solar kiai bilang. Ngomong solar. Tahu saja ngomong mare mulai. Ya, kecuali ulah ampun cek keburu tenang gade. Berkantor gade sini kala. Ibu Amar ni sini ke Pak. Mau beda orang matamoy. Soro dulu enom tak enom. Enom. Engki nang tok. Dari dimah, dari kantor. Ayah enom, engki. Jangan tibi songkan tak enom. Ayah enom, engki. Pekele baman. Mun ngenom rede lah. Kalak gula seramaki. Mun ngenom rede ya. Nas panas kasa. Jadi nutuaki matamu ida guru je. Bahkan dianjurkan matamu ini kada guru neka toju nengak tahiyat awal kasa. Beni aselah. Beni toju toju nengak tahiyat awal atau tojuun engak tojuun seorang hamba dekat Gusti kecuali guru nadebu toju pemapan toju pegana asela cak moro asela ya kecuali guna toju lengki pesai lengki betul Pak asela cara nengak nikah mun ngedepi ada guru nikah senekal ya nah jonya punya omong ngedok telo jerejepen ya Tila kelopai, cek ngonceng aja kelopai. Mulai.
tamu jangan apa gelajaan gula panel pun marina saboran ya gula pai ngonceng gula gileban kemudian omong jangan gula orang yang selambrit nih lah orang yang perlu apa gelajaan kau oke kita mau ngomongan berarti ya gula neng gula panel pun saboran ya Allah bulan reba ya imtihannya gula pai gula tak ngocak kawan senengan kibon insyaallah kelebaran kebanyakan omong engki mon omong si asik engki biasa nak omong nih kak si tade kemarin dua omong bepejin dunia lain area biasa nak wah semakin malam semakin asik dia bepejin bodo penoku bodo anu suara asik dia bagian boek bilang bagian kanuragan warnanya semakin asik loh wah keluar ngokos biasa namun ketemuan pada seneng ngejin seneng ngomong nomor dua bebereng bini bebine dua yuk tak lempusan bedetok bakon no maring kowe bede yo maring kok temu cik buwe semare aduh hari ada bu sebenarnya omong ngetok debuna lupa kula saya rasa debune kita termasuk dari kalangan habaib sak debu jadi omong ini beda dua saya tak pernah mau lain nah bisnis beda mare nah bangkrut ya lo wis omong apa sampai omong mare keng dua hari ya jen beb abine ada foto serius bodotok pembahasan bodotok si anyar kabar terbaru update anak satu wah bodotok terus keng akrono aja berarti La ilaha illallah. Ala kulli hal meminimalisir omongan ini sangat penting. Dadi mon kira napa ki mungkin kula pun nekel gelek neke yang gep banyak omong ya minta sabarah kare deto. Ini tujuan kula king sampean lebih paham, malah sampean seneng kare sini keto. Bene tujuan apa nyari apa? PC atau le PC. Ya, saya tahu le PC tahu le apa king niat mebunga meseneng ngaten sampean terus sampean lebih paham. So aja omongannya kan kontrol cek sampai los cek sampai napa ben saroben apa boleh sampai mengarah dekat kebatilan menghibah nyacat ngarasanin dan lain sebagainya aneka afatul lisan neka ihya neka bagi sampai dupolo pembahasan dalam masalah bab lisan oleh Imam Ghazali ben cara-cara ngobati nekasa. Nah, ntar mau ke lesan kul panjenengan itu yakin lesan saya baca keleban tikir dekat Gusti Allah. Lesan kul panjenengan dadi lesan saya pegempang maos Al-Qur'an, maos sholawat, maos istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala, rotban bidzikrillah, lisan yang selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Attir fammaka bis shalah, jabun ulama attir perom fammaka lesan aban bisolati ala nabi kelaban memperbanyak salawat dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون الله